Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Semoga kita selalu dalam lindungan kasih Kristus. Hari ini saya akan berbagi kesaksian saya yang saya imani bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan saya sedetik pun. Ceritanya mungkin bisa saya awali dari kira-kira 5 tahun yang lalu. Saya diminta atasan saya untuk menyusun sebuah proyek yang cukup penting dan nilainya juga bagi saya sih cukup besar ya. Bagi saya, proyek ini adalah sesuatu yang sangat berarti, tidak saja bagi diri saya sendiri ya, tapi bagi organisasi yang sudah memberikan saya kepercayaan itu. Pengajuan tahun pertama ditolak karena memang ada alasan satu dan lain hal. Kemudian tahun kedua juga demikian. Dan akhirnya pada tahun keempat baru dapat disetujui. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa saatnya sudah tiba. Seiring dengan berjalannya waktu, saya berpikir apakah saya bisa menyelesaikannya. Karena pas pelaksanaannya di saat-saat pandemi sedang meningkatnya. Kira-kira sekitar Oktober ya tahun 2020, sehingga banyak ketidakpastian yang mungkin dihadapi dan pasti akan dihadapi karena memang situasinya tidak menentu. Dan memang benar, meskipun segala sesuatu sudah kita siapkan dengan baik, setidaknya menurut saya dan tim ya, ternyata proyek tersebut tidak berjalan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Tekanan yang tinggi yang membuat saya mulai berpikir apakah bisa selesai. Gimana caranya? Apa yang salah ya? Pikiran-pikiran yang terus silih berganti membuat saya merasakan bahwa tekanan di dalam pekerjaan saya semakin tinggi. Di saat seperti itu, sebagai manusia, saya menginginkan sebuah terobosan atau mungkin ya mujizat lah, atau realnya campur tangan Tuhan lah untuk mengambil alih semua permasalahan dan kendala yang saya hadapi, supaya apa yang sudah saya mulai dapat segera selesai dengan cepat dan baik. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Meskipun saya bawa dalam doa-doa saya waktu itu, hampir setiap hari jam 5 pagi, saya sudah ikut bangun, mendengarkan ketika istri saya mengikuti persekutuan pemahaman Alkitab dari GBI, yang pada waktu itu diselenggarakan secara online ya, setiap hari sampai dengan sekarang. Di sana ada hamba Tuhan yang setia memberikan renungan ayat-ayat hafalan dari Mazmur 91 yang terkenal itu, sampai mungkin sekarang pun saya ikut jadi hafal itu Mazmur 91. Puji Tuhan juga saya juga memiliki persekutuan kelompok yang membangun melalui kegiatan membaca Alkitab setiap hari. Tanpa saya sadari, apa yang saya dengar setiap pagi itu menguatkan saya untuk menjalani segala kendala, tantangan, maupun tekanan yang saya rasakan. Tentunya saya hadapi di dalam hari-hari saya menjalani pekerjaan di kantor maupun pekerjaan di luar kantor dalam kegiatan organisasi seperti asosiasi ataupun lainnya. Ketekunan atau konsistensi dan komitmen yang dijalani oleh istri saya membawa dampak kepada saya secara tidak langsung juga mendengarkan, bahkan di saat-saat tertentu kami kadang-kadang berdiskusi ya. Dalam kondisi terendah di dalam pekerjaan saya dibawa ke dalam satu bacaan dari 1 Tawarik 14 ayat 10 sampai 17. Ayat itu tiba-tiba membuat saya merasa seperti dikuatkan. Saya merasa dan yakin bahwa Tuhan juga akan menolong saya di dalam kondisi ketidakberdayaan saya yang saya rasakan melalui
sebuah terobosan yang saya tidak akan pernah tahu kalau saya tidak mengimani penyertaan Tuhan dalam semua masalah yang saya hadapi waktu itu. Saya ingin proyek saya dapat terselesaikan sesuai dengan rencana dan requirement, itu pasti. Namun Tuhan menyatakan lain, bahwa saya harus diubahkan terlebih dahulu sebelum terobosan itu dapat saya rasakan nyata di dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah merasakan terobosan tanpa saya memberikan respon atas firman Tuhan dengan tindakan saya. Saya merasakan secara perlahan terobosan itu seiring dengan karena tanpa sadar, saya setiap hari mendengarkan belajar firman Tuhan melalui persekutuan online, melalui hamba Tuhan yang setia dan yang saya dengar setiap kali saya berangkat ataupun pulang kantor. Saya juga jadi teringat dari persekutuan belajar Alkitab setiap minggu sore tentang bagaimana kita harus melatih diri kita dengan hal-hal yang baik melalui alam bawah sadar kita, sehingga kita memiliki hubungan yang intim dengan Roh Kudus yang ada di hati kita. Saya yakin Roh Kudus itu juga ada di dalam Bapak Ibu Saudara. Bahwa selanjutnya kita harus memasukkan perbendaharaan yang baik ke dalam hati kita supaya ketika hati kita meluap keluar adalah hal-hal yang baik yang pernah kita masukkan selama ini. Saya juga tidak akan pernah merasakan terobosan apabila walaupun saya berdoa minta terobosan dari Tuhan, karena saya tidak paham sebenarnya apa yang saya minta. Karena tidak paham apa yang saya minta, sehingga ibadah saya sesungguhnya dalam pekerjaan saya mengizinkan cara-cara lain atau mungkin cara-cara yang berbeda dengan apa yang saya minta di dalam doa saya. Intinya, kita harus melaluinya apapun masalahnya dan kendalanya bersama Tuhan. Kita harus memiliki pengalaman bersama Tuhan melalui segala masalah, kendala, tantangan di dalam hidup kita, sehingga iman kita menjadi bertumbuh. Ayat 10 tadi menyatakan bahwa Tuhan mengatakan, majulah bersama dengan aku. Intinya adalah saya harus menghadapi bersama Tuhan dalam arti berserah dan selalu percaya yang terbaik yang akan terjadi. Seringkali ketika saya tidak tahu lagi apa yang saya lakukan ataupun apa yang harus saya perbuat, seringkali saya telepon istri saya. Walaupun saya sudah tahu dia akan bertanya balik kepada saya, Bapak sudah berdoa? Dan tentunya pasti saya jawab juga, sudah. Kemudian dia bilang, kalau gitu serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Ia yang akan menyelesaikan segala sesuatunya. Amin. Kadang saya berpikir saya sudah berdoa minta kepada Tuhan, tetapi kenapa Tuhan tidak menjawabnya ya? Apakah doa saya salah? Kenapa waktu Tuhan tidak sama seperti yang saya rencanakan? Lama saya memahaminya sampai akhirnya suatu saat ada hamba Tuhan yang mereferensikan sebuah ayat dari Markus 2 ayat 1 sampai dengan 14. Dia menjelaskan mengapa Yesus mengampuni dosa orang lumpuh daripada dia menyembuhkan terlebih dahulu. Hamba Tuhan itu menjelaskan bahwa Tuhan itu menjawab doa kita dengan apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan. Dan akhirnya saya mengerti bahwa Tuhan menginginkan saya berubah. Apa yang harus saya rubah? Apa saja yang memang tidak sesuai dengan karakter Kristus? Saya menyadari ketika saya menghadapi segala masalah bersama Tuhan, artinya bersama Tuhan itu melakukan apa yang sudah Tuhan kasih ya, kasih contoh ya, melalui Kristus, yaitu dengan kasih ya. Saya tidak lagi fokus pada masalah saya, tidak lagi fokus pada kerjaan saya, tapi saya mencoba mengubah apa yang tidak baik dalam diri saya dulu. Seperti saya sekarang mungkin lebih perhatian kepada tim saya mencoba tetap ramah ketika orang lain cemooh, bahkan mungkin menghina ya. Saya mencoba untuk lebih bersabar, untuk memahami kebutuhan yang sebenarnya, dan seterusnya. Dengan begitu, saya memiliki pengalaman iman. Dari pengalaman iman itu membuat iman saya juga
saya merasa lebih baik. Saya menjadi lebih tenang. Saya jarang merasa khawatir. Saya bisa menjadi lebih sabar, dan seterusnya, dan seterusnya. Setiap pekerjaan dapat terselesaikan dengan tepat waktu, dan waktunya itu memang waktunya Tuhan lebih baik ya. Saya merasa waktunya Tuhan yang lebih baik. Karena apa? Karena mungkin ketika apa yang saya inginkan itu mungkin dikabulkan, belum tentu hasilnya akan sebaik kalau itu terselesaikan sekarang. Alkitab mengatakan kepada kita begini, anggaplah suatu kebahagiaan kalau tiba-tiba di depanmu ada sebuah pencobaan. Itu dalam Alkitab bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita dalam bahasa aslinya adalah pirasmos, yang artinya adalah sebuah kesempatan di mana kamu akan mengalami pertumbuhan. Sebuah kesempatan untuk bertumbuh. Pengalaman yang akan menguji iman kita kalau kita bisa menjalaninya dengan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin di sana dituliskan temptation atau trial atau ujian. Ketaatan adalah sebuah latihan atau persiapan sebenarnya. Seringkali kita tidak mau prosesnya karena ingin segera dapetin hasilnya yang baik sesuai dengan keinginan kita. Latihan atau persiapan di sini tujuannya adalah untuk menguji iman kita. Apakah kita mau menjalani prosesnya bersama Tuhan atau kita ingin segera selesai dimanapun caranya. Saya dibawa ke sebuah pengertian bahwa orang yang mau mempersiapkan diri adalah orang yang akan mengalami terobosan di dalam hidupnya. Sama seperti Daud. Jadi ketika ada badai, kita sudah siap. Sungguh luar biasa. Kemudian yang ayat ketiga di Yakobus 1 tadi, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan dalam bahasa asli dapat diartikan sebagai tahan uji. Karena kita rajin, kita konsisten, kita komitmen. Dan itu adalah sebuah karakter. Saya merasa lebih tenang menghadapinya karena saya sudah mengalami terobosan di dalam hati saya untuk fokus kepada Tuhan daripada masalah-masalah yang saya hadapi. Karena itu adalah urusan Tuhan. Tetapi yang terpenting, diri saya sudah diubah lebih dulu. Baal Perasim dalam hidup saya terjadi. Semua ilah-ilah yang dulunya menjadi tempat saya mengandalkan dalam kehidupan saya seperti jabatan, kepercayaan orang, ketergantungan, soal apapun di dalam dunia ini, semuanya saya anggap sudah tidak berarti lagi. Semua yang dari dunia ini menjadi tempat perlindungan saya selama ini telah diterobos oleh Tuhan. Saya mau menjadi hidup saya Baal Perasim dalam hidup saya. Kehidupan saya meninggalkan ilah-ilah dalam hidup saya dan selanjutnya saya hanya bergantung seutuhnya kepada Tuhan. Saya menyadari bahwa karena Tuhan itu adil, bahwa di setiap hari kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang membutuhkan sebuah keputusan, di mana itu kita bebas memutuskan apakah kita mau mengikut Tuhan atau kita mau mengandalkan diri sendiri. Itu adalah sebuah pilihan yang harus kita putuskan. Saya menyadari melalui belajar Alkitab bahwa proses untuk pengelolaan hati, bagaimana hati bila kita isi dengan sesuatu yang baik, tentu akan meluapkan kebaikan di dalam pikiran kita. Ketika pikiran kita dikuasai oleh yang baik, maka perbuatan kita juga akan baik pula. Di Alkitab dituliskan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Saya diingatkan bahwa apa yang keluar dari saya, itu ucapan, tindakan, dan seterusnya, adalah yang menguap dari hati saya. Tergantung isi hati saya, apakah hati saya sudah isi dengan hal-hal yang baik
tentunya akan meluapkan hal-hal yang baik pula. Apakah kita lebih banyak mengisi kebutuhan tubuh kita atau jiwa kita? Itu pilihan kita. Bagaimana kita harus fokus pada apa yang terpenting di dalam hidup kita. Bagaimana kita mengisi hati kita juga merupakan latihan atau ujian yang harus kita lakukan terus-menerus dengan hal-hal yang baik. Sehingga dengan demikian kita akan merasakan ubahan yang asalnya dari Tuhan. Sebagai penutup, saya akan ambil dari Amsal pasal yang keempat ayatnya yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Selamat diubahkan oleh Tuhan dan selamat beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Berkah dalam Gusti. Amin.